Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 42. Bab 216, Evolusi yang berhasil. Mendengar nyaring tajam yang dikeluarkan Ratu Medusa dari dalam api surgawi, tubuh Xiao Yan bergidik dingin. Tatapannya melewati penutup daun bambu dan melihat gugusan api berwarna hijau di udara. Di dalamnya, ular ungu raksasa itu dengan liar mengobrak-abrik tubuh besarnya. Dengan tempat-tempat yang terlihat oleh mata Xiao Yan, dia bisa dengan jelas melihat bahwa sisik ular di tubuh ular ungu itu mulai dengan cepat menjadi terdistorsi tidak lama setelah mereka memasuki api surgawi. Akhirnya, mereka hangus hitam oleh api surgawi sebelum jatuh lemah dari tubuh ular ungu itu. Setelah sisik ular jatuh dari tubuhnya, darah segar berwarna merah cerah mulai keluar. Namun, segera setelah darah segar muncul, itu dibakar menjadi ketiadaan oleh suhu menakutkan, api surgawi. Akhirnya, tubuh ular ungu memiliki garis-garis baru bekas luka berwarna darah yang menakutkan. Si. Berdiri di pulau kecil. Xiao Yan bahkan bisa mendengar suara mencicit yang dipancarkan dari api surgawi. Karena darah segar dengan cepat hilang, tubuh besar ular ungu itu juga menyusut dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Untuk seorang ratu yang angkuh dan kuat yang akan dibuat untuk mengeluarkan nyaring menusuk liar ini, sulit untuk membayangkan jenis rasa sakit yang hebat yang sedang dialami oleh Ratu Medusa saat ini. Di bawah pembakaran api surgawi, rasa sakit yang dia rasakan bukan hanya rasa sakit di permukaan tubuh. Bahkan jiwanya tidak akan bisa lepas dari pembakaran. Rasa sakit seperti itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Berdiri di atas batu yang jauh, Xiao Yan menatap tajam ke arah gugusan api dengan wajah pucat. Lengking Ratu Medusa yang menusuk yang menyebabkan hati seseorang bergetar memberinya kejutan yang luar biasa. Dia harus mengakui bahwa wanita ini keras kepala bias dan gila. Pergerakan yang disebabkan oleh Ratu Medusa benar-benar terlalu besar dengan suara nyaring yang menusuk terdengar di lebih dari setengah kota. Seketika, orang-orang ular yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke atap dan menyaksikan wilayah di mana cahaya ungu sangat kaya dengan ekspresi terkejut. Ada beberapa yang ingin bergegas tetapi terhalang oleh cahaya ungu yang ganas dan kuat. Mereka hanya bisa berdiri di luar dan dengan cemas menyaksikan ular ungu besar itu layu dengan intens di dalam nyala api berwarna hijau dari kejauhan. Di langit, sesosok cahaya dengan cepat menuju ke cahaya ungu ini. Sesaat kemudian, itu berhenti di luar cahaya ungu, menampakkan wajah serius Gu He. Apakah Ratu Medusa mulai berevolusi? Gu He menyaksikan nyala api berwarna hijau jauh bersinar terang dengan fokus besar saat dia berkata dengan lembut. Tanpa disadari, kedua telapak tangannya saling berpelukan sambil tertawa getir. Apakah kita tidak punya pilihan lain selain duduk di sini dan menunggu hasilnya? Guru, itu, apa yang kita lakukan sekarang? Memalingkan kepalanya dan melihat orang-orang di sekitarnya yang datang setelah diperingatkan, Xiao Yan mengerutkan kening. Dia kemudian menyaksikan kumpulan api berwarna hijau yang sepertinya telah mengubah udara sebelum mengajukan pertanyaan di dalam hatinya. Tunggu saja. Inti api teratai hijau, saat ini telah diprovokasi oleh Ratu Medusa dan menjadi lebih liar dan kejam. Apapun yang mendekati jarak tertentu darinya akan dibakar menjadi ketiadaan. Kata Yao tanpa daya. Mendengar ini, tatapan Xiao Yan menyapu api berwarna hijau. Dia menemukan bahwa kolam kecil yang awalnya diisi dengan air mancur dingin roh es, telah menjadi lubang hitam kosong. Sekilas, lubang kosong itu setidaknya memiliki kedalaman lebih dari 10 meter. Selain itu, pohon bambu di sekitarnya di sekitar api surgawi, secara instan berubah menjadi abu. Saat angin bertiup kencang, hutan bambu besar berubah menjadi dataran datar. Kekuatan destruktif yang menakutkan, Xiao Yan menyeka keringat dari wajahnya. Dia merasa udara di sekitarnya menjadi semakin panas. Mengguncang tubuhnya sedikit, dia memanggil jubah api ungu ke permukaan tubuhnya dan mundur beberapa langkah. Baru setelah itu dia merasa sedikit lebih baik. Di dalam nyala api berwarna hijau, nyaring tajam Ratu Medusa berlanjut selama hampir setengah jam sebelum mereka secara bertahap menjadi lebih lemah. Pada saat ini, tubuh besar ular ungu itu sepertinya telah berhenti meronta-ronta karena energinya telah habis. Tubuhnya, yang awalnya ditutupi oleh sisik berwarna ungu yang indah,
sekarang menjadi hangus hitam dan menyusut menjadi ukuran 20-30 kaki dari panjang lebih dari 100 kaki. Sulit membayangkan berapa banyak tulang, daging dan darah yang telah dibakar di dalam nyala api itu. Di luar tirai cahaya berwarna ungu, semakin banyak orang ular berdiri di atap dengan tatapan kosong menatap ular ungu yang menggeliat. Jeritan teriakan ular ungu terdengar ke seluruh kota, menyebarkan suasana terpencil yang menutupi kota suci suku ular. Di dalam nyala api berwarna hijau, tubuh Ratu Medusa terbaring diam dan diam, memungkinkan inti api teratai hijau untuk terus membakar tubuhnya. Bau gosong samar perlahan keluar. Apakah dia gagal? Di luar tirai berwarna ungu, orang berjubah hitam tiba-tiba muncul di samping Guheh. Mengamati Ratu Medusa yang telah berhenti bergerak di dalam api surgawi, dia menghela nafas yang tidak bisa dijelaskan. Dia terdiam sesaat sebelum dia membungkukkan tubuhnya ke tempat Ratu Medusa berada. Meskipun karakternya angkuh dan acuh tak acuh, dia merasa bahwa dia harus memberikan rasa hormat yang sesuai untuk ratu ini yang berani membiarkan api surgawi membakar tubuhnya untuk berevolusi. Mengamati api berwarna hijau, Guheh di sampingnya juga menghela nafas lembut. Ratu Medusa ini yang pernah membuat sakit kepala bagi yang kuat di dalam kekaisaran Jiamha telah jatuh dengan cara seperti itu. Itu seperti sebuah drama. Setelah pekikan nyaring Ratu Medusa menghilang, seluruh kota secara bertahap jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Sesaat kemudian, banyak pasang tatapan penuh kebencian beralih ke Guheh dan orang berjubah hitam di udara. Mengabaikan tatapan penuh kebencian itu, orang berjubah hitam itu menatap acuh tak acuh pada gugusan api berwarna hijau di kejauhan. Sesaat kemudian, alis di bawah jubah hitam sedikit menyatu. Mengangkat kepalanya, dia melihat langit yang tiba-tiba menjadi lebih gelap. Setelah terdiam beberapa saat, suaranya yang dingin menjadi sedikit lebih serius. Ada yang salah. Apa itu? Mendengar ini, ekspresi Guheh menegang dan dia buru-buru bertanya. Energi alam di sini tiba-tiba melonjak. Orang berjubah hitam itu melihat ke langit dan berkata dengan tenang. Melihat situasinya, Guheh juga buru-buru mengangkat kepalanya dan memperhatikan langit. Ekspresinya langsung berubah. Langit yang semula cerah dan cerah tiba-tiba menjadi lebih gelap. Sekelompok awan gelap yang asalnya tidak diketahui perlahan menutupi langit. Perubahan mendadak itu juga menyebabkan semua orang tercengang saat mereka menatap situasi di langit. Wajah mereka dipenuhi kebingungan. Bang! Raungan guntur tiba-tiba dipancarkan dari awan gelap. Kilatan kilat perak melintas dengan cepat ke seluruh langit, seperti banyak ular panjang berwarna perak. Apa yang terjadi? Merasakan energi liar yang terkandung di dalam awan gelap, Guheh menelan ludahnya dan bertanya dengan datar. Orang berjubah hitam itu menatap tajam ke awan gelap di langit. Dengan suara muram, dia berkata, "Saya pernah membaca sebuah buku kuno. Di dalamnya, tercatat bahwa ketika binatang ajaib legendaris dari zaman kuno lahir atau ketika kekuatan mereka ditingkatkan, mereka akan menyebabkan beberapa fenomena alam karena banyaknya energi yang tidak terkoordinasi dalam tubuh mereka. Namun, semua kelas monster sihir legendaris ini adalah eksistensi yang sangat kuat. Yang teratas di antara mereka bahkan bisa dibandingkan dengan Douzong atau Dousheng manusia. Di benua Douki saat ini, kelas monster sihir legendaris yang ada sangat jarang terlihat. Melihat situasinya, kemungkinan terbesar mungkin ini disebabkan oleh Ratu Medusa." "Maksudmu, dia telah berhasil berevolusi?" Mata Guheh menciut saat dia bertanya dengan suara kaget. "Saya tidak yakin." Orang berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang. "Apakah kita perlu mundur?" Guheh mengatupkan alisnya dan bertanya dengan ragu-ragu yang terlihat dalam suaranya. "Mari kita tunggu dulu. Bahkan jika dia berhasil berevolusi, dia akan kehilangan cukup banyak energi setelah dibakar di api surgawi untuk waktu yang lama. Dalam situasi seperti itu, menemukan tempat yang tenang untuk memulihkan diri akan menjadi pilihan paling bijak untuknya." Orang berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dan menyuarakan pendapatnya. "Ini, baiklah. Kita lihat saja." Mendengar pendapat itu, Guheh ragu-ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Dia akan menaikkannya ketika raungan keras terdengar dari awan di atas kepalanya. Dalam sekejap,
langit menjadi cerah saat petir berwarna perak yang sangat besar ditembakkan dari awan, melewati tirai cahaya berwarna ungu dan menghantam kelompok api berwarna hijau. Petir muncul dan menghilang dengan cepat. Sebelum deru petir menghilang dari telinga semua orang, awan gelap di langit mulai menghilang dengan cepat. Sesaat kemudian, sinar matahari yang terik sekali lagi menutupi seluruh kota. Gempa susulan berangsur-angsur menghilang dari telinga semua orang. Banyak orang dengan tergesa-gesa mengarahkan pandangan mereka ke tirai cahaya berwarna ungu. Namun, setelah petir menyambar, kabut berwarna hijau samar mulai merembes dari pulau kecil, secara efektif menghalangi pandangan semua orang. Kabut berwarna hijau adalah sesuatu yang dilepaskan saat petir sebelumnya menghantam api surgawi. Itu dapat mengikis kekuatan spiritual seseorang. Apapun yang terjadi di dalam telah sepenuhnya diisolasi. Setelah menyapu persepsi spiritualnya di dalam tirai cahaya, Gu He menggelengkan kepalanya dan berkata dengan cemberut. Tunggu sampai tersebar. Orang berjubah hitam itu berkata dengan tenang. Gu He mengangguk. Namun, Dou Qi di tubuhnya secara bertahap mulai mengalir, bersiap untuk mundur kapan saja. Saat petir dari langit menerpa, Xiao Yan memilih bersembunyi di balik batu besar. Meskipun dia melakukan ini, dampak yang sangat besar dari petir tersebut masih mengguncang batu besar itu menjadi bubuk. Jika Yao Lao tidak bertindak untuk melindunginya di saat-saat genting, Xiao Yan mungkin telah dipukul sampai mati oleh kekuatan ini di tempat. Apa petir yang menakutkan, mendaki dari tanah, Xiao Yan menatap pulau kecil yang sudah kosong. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Apa yang terjadi di dalam? Xiao Yan menepuk debu di tubuhnya dan menyaksikan kabut berwarna hijau pekat di sekelilingnya. Dia sedikit mengernyit dan perlahan berjalan menuju ke tengah. Saat dia secara bertahap berjalan menuju tengah pulau kecil, api berwarna hijau di udara sekali lagi muncul. Namun, nyala api berwarna hijau telah kembali ke ukuran telapak tangan aslinya. Itu melayang dengan tenang di udara, berulang kali mengubah bentuknya. Menurunkan pandangannya dari api surgawi, dia menemukan seekor ular besar hitam hangus tergeletak di tanah dengan tenang tanpa suara sedikit pun. Tubuhnya yang sedingin es tidak berbeda dengan ular mati. Apakah dia gagal? Mengamati ular besar yang sangat menyusut yang bagian luarnya telah dibakar sampai-sampai menjadi agak menakutkan, Xiao Yan menarik napas dengan lembut. Apakah Do Huang dari generasinya menghilang begitu saja dengan cara ini? Kita harus pergi dan mendapatkan api surgawi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan lembut, membuat jalan memutar di sekitar mayat ular besar itu dan tiba di bawah api surgawi. Dia baru saja akan bertanya kepada Yao Lao bagaimana menanganinya ketika suara Kaaca yang lembut tiba-tiba terdengar di belakangnya. Mendengar suara tiba-tiba ini, tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Dia perlahan menoleh dan menghadapi sumber suara. Segera, matanya menyusut menjadi seukuran jarum. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 217, Langit Tujuh Warna Menelan Pithon. Di bawah pengamatan Xiao Yan, kulit hitam hangus dari mayat ular besar yang kaku tiba-tiba mulai tumpah perlahan. Kecepatan penumpahan berangsur-angsur meningkat dan akhirnya, Xiao Yan secara kasar dapat melihat bahwa sepertinya ada sesuatu di bangkai ular besar yang akan menembus tubuh. Gu. Menonton adegan aneh ini, semua pori-pori Xiao Yan terbuka. Dia menelan ludahnya dan mulai perlahan berbalik. Tatapannya menatap tajam pada ular besar yang berulang kali melepaskan kulit hitamnya yang hangus. Dengan hati-hati mundur beberapa langkah, dia buru-buru bertanya. Guru, apa yang terjadi? Di dalam tubuh ular, Qi telah muncul, suara Yao Lao saat ini jauh lebih serius. Dia berhasil berkembang. Mata Xiao Yan menyusut saat dia bertanya dengan datar. Sepertinya begitu. Hati-hati. Yao Lao juga tidak yakin dengan apa yang terjadi. Jadi, jawabannya juga agak kabur. Mendengar ini, Xiao Yan merasakan jantungnya tenggelam. Sesaat kemudian, dia memiringkan kepalanya ke arah api berwarna hijau di udara dan berkata dengan tegas. Guru, bagaimana cara kita mendapatkan api surgawi? Cepatlah, tidak ada waktu. Setelah hal itu keluar, saya khawatir kita akan. Hati-hati. Sebelum Xiao Yan selesai mengatakan apa yang ingin dia katakan, peringatan tergesa-gesa Yao Lao tiba-tiba terdengar di dalam hatinya.
Saat teriakan Yaola berbunyi, hati Xiao Yan tiba-tiba menegang. Setelah lebih dari setahun berlatih keras, Xiao Yan telah memperoleh kemampuan untuk terus waspada. Ekspresinya segera berubah, ujung kakinya dengan lembut menepuk tanah dan tubuhnya buru-buru ditarik ke belakang. Bang! Saat Xiao Yan buru-buru menarik kembali, mayat ular besar di tanah tiba-tiba mengeluarkan suara ledakan. Sisik hitam terbang ke segala arah dan mayat itu langsung berubah menjadi bubuk. Pada saat itu ketika mayat ular besar berubah menjadi bubuk, ki yang besar dan menakutkan tiba-tiba dilepaskan dan dengan cepat menutupi seluruh kota dengan kecepatan yang menyebabkan orang lain merasa cemas. Yang Mulia telah berhasil? Merasakan perasaan ki yang agak akrab ini, orang-orang ular yang tak terhitung jumlahnya di kota saling berhadapan. Seketika, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali saat sorakan gemetar bumi terdengar di seluruh awan. Saat ki yang luas ini meletus, ekspresi Gu He, yang berada di luar tirai berwarna ungu, berubah secara drastis. Pada saat yang sama, tubuhnya tanpa sadar dan dengan cepat mundur puluhan meter. Saat sosoknya buru-buru mundur, Gu He memasang ekspresi jelek saat dia berteriak pada orang berjubah hitam yang diam-diam berdiri di udara. Ayo cepat pergi. Ratu Medusa berhasil berevolusi. Jangan panik. Menghadapi gelombang energi tiba-tiba dari ki yang menakutkan, orang berjubah hitam itu masih tetap tenang. Orang lain mungkin mengalami kesulitan merasakan ketidakteraturan dalam ki, tetapi dia dapat dengan jelas merasakannya. Ki ini mungkin sangat kuat sehingga menakutkan tetapi memiliki perasaan lemah karena tidak memiliki kekuatan untuk bertahan. Perasaannya tidak salah. Setelah ki ini meletus, itu hanya berlangsung selama lebih dari 10 detik sebelum menyusut kembali ke tirai cahaya seperti air pasang surut dari pantai. Setelah ki padam sekali lagi, sorak-sorai di kota juga tiba-tiba berhenti. Semua orang ular memiliki wajah tercengang dan hati mereka cemas akan hasil dari perkembangan baru. Ketika ki itu tiba-tiba meletus, wajah Xiao Yan memucat secara signifikan. Kakinya menginjak tanah dan dalam sekejap, ditarik ke belakang sejauh lebih dari 10 meter. Pemadaman ki juga menyebabkan hati Xiao Yan tercengang. Namun, dia tidak berani menganggap remeh saat ini. Mempersempit matanya sedikit, dia menatap tajam ke daerah di kejauhan yang memiliki beberapa debu berwarna hitam yang disebabkan oleh tubuh ular yang meledak. Telapak tangannya berkeringat. Debu berwarna hitam berangsur-angsur turun ke bawah. Dalam sekejap, cahaya 7 warna tiba-tiba keluar dari kabut. Kecepatan cahaya begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi, seperti menembus hambatan ruang. Di mata hitam gelap Xiao Yan, cahaya 7 warna itu menyala. Wajah Xiao Yan terkejut. Sebelum dia memiliki gambaran yang jelas tentang benda apa itu, dia tidak berani melakukan kontak kulit dengannya. Sialan. Kecepatannya terlalu cepat. Meskipun Xiao Yan ingin menghindar, kecepatan cahaya 7 warna itu begitu cepat hingga menakutkan. Bahkan Yunzi, yang memiliki kecepatan tercepat yang pernah dia lihat di pegunungan binatang ajaib, jelas lebih lambat dari cahaya di seluruh level. Douki di tubuh Xiao Yan baru saja bergerak ketika suara angin kencang yang dibawa oleh cahaya 7 warna bergema di sisi telinganya. Bang, pada saat segala sesuatunya menjadi sangat berbahaya, nyala api putih yang tebal tiba-tiba melonjak dari tubuh Xiao Yan. Suhu tinggi membakar udara di sekitarnya hingga menjadi terdistorsi. Tampaknya telah merasakan kekuatan api putih tebal, cahaya 7 warna yang dengan tergesa-gesa melesat ke arah Xiao Yan tidak maju lebih jauh. Tiba-tiba menghentikan tubuhnya di depan Xiao Yan. Perubahan dari kecepatan ekstrim ke keheningan ekstrim dilakukan dengan cara yang hampir sepenuhnya alami tanpa adanya distorsi sedikitpun. Cahaya 7 warna berhenti beberapa sentimeter di depan Xiao Yan dan akhirnya menampakkan tubuhnya ke pandangan Xiao Yan. Guncangan akibat tabrakan yang tak terhindarkan masih ada di wajah Xiao Yan, namun saat melihat makhluk hidup yang muncul di depannya, guncangan itu tanpa sadar berubah menjadi ekspresi tertegun dan kusam, menghadirkan pemandangan yang cukup mengasyikkan. Makhluk hidup yang muncul di depan Xiao Yan adalah ular kecil sempit yang panjangnya hanya sekitar 2 cm. Tubuhnya ditutupi dengan sisik 7 warna kecil dan mata ungu pucatnya memiliki perasaan menyihir yang samar. Aroma segar yang unik menyelimuti tubuhnya. Meskipun saat ini hanya seekor ular, keanggunan dan kebangsawanan merembes keluar darinya.
Ular kecil itu tidak tampak ganas, tetapi sangat indah sampai batas tertentu. Makhluk hidup cantik semacam ini mungkin menyebabkan banyak wanita melupakan rasa takut dan rasa jijik mereka pada ular. Seluruh tubuh ular kecil berwarna 7 itu tidak memiliki banyak titik serang yang tajam. Namun, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan kekuatan yang menakutkan, bahkan Do Huang tidak akan berani meremehkan, di dalam tubuh kecilnya. Ular kecil itu tergantung di udara di depan Xiao Yan. Pupilnya yang berwarna ungu pucat tidak memiliki aura membunuh sedikit pun. Sebaliknya, itu tampak sangat murni dan bersih. Meskipun Xiao Yan dengan jelas mengetahui bahwa ular kecil ini mungkin telah berubah dari Ratu Medusa yang reputasinya yang kejam telah menakuti beberapa kerajaan di sekitar gurun, dia tidak dapat menemukan dirinya untuk mengungkapkan perasaan keras terhadap ular kecil di dalam hatinya. Ular kecil 7 warna itu mengayunkan ekor kecilnya, melebarkan pupil berwarna ungu dan memperhatikan Xiao Yan yang ada di depannya. Ia mencoba untuk menjadi sedikit lebih dekat dengan Xiao Yan tetapi juga ketakutan oleh api putih tebal yang mengelilingi tubuh Xiao Yan. Segera, itu buru-buru menyusut kembali, melingkarkan tubuhnya. Mata ungu pucat benar-benar membawa tampilan yang sangat menyedihkan saat ular itu menatap Xiao Yan. Dengan tubuh kaku, Xiao Yan menatap ular kecil 7 warna di depannya yang tampak sama sekali tidak berbahaya. Dia tidak berani bergerak sedikit pun. Menelan ludahnya, dia bertanya dengan kosong di dalam hatinya. Guru, ini Ratu Medusa. Ya, Yao Lao berkata dengan kaku sambil menganggukkan kepalanya. Dia menghela nafas lembut dan bergumam. Tubuhnya berwarna 7, matanya agak ungu, tubuhnya mengeluarkan wangi, kekuatannya luar biasa. Betapa tidak terduga. Yang disebut evolusi Ratu Medusa sebenarnya sedang mengembangkan jiwanya, meninggalkan cangkang aslinya dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menggumpal menjadi tubuh yang asli dan baru. Lalu, makhluk apakah yang sekarang ini telah berevolusi? Xiao Yan bertanya dengan cemas. Roh yang menyertai Ratu Medusa sebelumnya adalah ular ungu raksasa yang baru saja kamu lihat. Roh itu adalah peringkat 6 binatang ajaib, ular api ungu tenang. Menurut legenda, ular api ungu tenang ini dapat mengaktifkan garis keturunan samar mereka di dalam tubuh mereka dan berubah menjadi leluhur kuno mereka. Secara alami, kemungkinan terjadinya hal ini sangat kecil. Mereka sangat sedikit sehingga bisa diabaikan begitu saja. Yao Lao berkata dengan lembut. Binatang eksotis kuno yang pernah bisa bersaing dengan makhluk di tingkat Do Usheng disebut Pithon 7 warna penelan surga. Titik pembeda adalah tubuhnya yang 7 warna, pupilnya yang sedikit ungu, aroma tubuhnya dan kekuatannya, luar biasa. Ini persis sama dengan ular kecil 7 warna di depanku, sudut mata Xiao Yan bergerak-gerak saat dia mengerang di dalam hatinya. Iya. Jika saya menebak dengan benar, ular kecil di depan Anda pasti adalah Pithon 7 warna penelan surga. Pada saat yang sama itu juga tubuh baru Ratu Medusa. Yao Lao menghela nafas. Menelan air liurnya, Xiao Yan menatap ular kecil cantik yang tampak tidak berbahaya ini dengan rasa tidak percaya. Benda ini, apakah binatang eksotis kuno yang bisa bersaing dengan kelas Do Usheng yang legendaris? Itu tidak benar. Jika itu benar-benar Ratu Medusa, mengapa aku tidak bisa merasakan niat membunuh sedikit pun untukku? Menurut akal sehat, jika itu benar-benar wanita keji itu, aku takut aku sudah mati di tempat. Menatap bayi itu seperti rasa ingin tahu di dalam pupil ular kecil itu, Xiao Yan bertanya, merasa bingung. Ini, aku tidak tahu. Yao Lao berkata dengan malu, mungkin, saat berkembang, menjadi bodoh setelah disambar petir. Mendengar kata-kata Yao Lao, beberapa garis hitam muncul di dahi Xiao Yan. Dia menjilat bibirnya dan dengan lembut berkata, Guru, saya merasa sepertinya tidak memiliki niat membunuh. Mengapa Anda tidak mencoba menghapus api tulang dingin? Ini, baiklah. Hati-hati. Mendengar saran itu, Yao Lao ragu-ragu sebelum menganggukkan kepalanya. Saat kata-kata Yao Lao jatuh, nyala api putih di tubuh Xiao Yan dengan cepat padam. Setelah api surgawi benar-benar menghilang, Xiao Yan mengepalkan tangannya yang penuh keringat dan menatap ular kecil 7 warna di depannya. Dia dengan hati-hati berkata, Yang mulia. Ular kecil itu sama sekali tidak menanggapi teriakan Xiao Yan.
Itu hanya mengedipkan kuarsa seperti pupil, mengayunkan ekor ularnya dan secara bertahap berenang ke Xiao Yan sambil tergantung di udara. Melihat aksinya, Xiao Yan hanya bisa tetap diam di tempat sementara hatinya terasa gelisah. Ular 7 warna itu mengelilingi Xiao Yan 2 kali tetapi tidak menunjukkan niat buruk. Ini membuat Xiao Yan menghela nafas lega. Setelah mengayunkan ekornya dan berputar di sekitar Xiao Yan sekali lagi, ular kecil 7 warna itu tiba-tiba berhenti di ruang di atas tangan Xiao Yan. Matanya yang jernih membawa kerinduan saat menatap cincin penyimpanan di tangan Xiao Yan dengan saksama. Kemudian mengangkat kepalanya dan mengeluarkan beberapa desisan lembut ke arah Xiao Yan. Suara lembut itu seolah-olah bertingkah seperti anak manja. Bab 218, mengekang inti api teratai hijau. Melihat aksi ular kecil 7 warna itu, mulut Xiao Yan terbuka dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Aku yakin ular ini pasti bukan Ratu Medusa, dengan sifat angkuhnya, dia tidak akan seperti ini. Saat ini dia, sepertinya tidak ada bedanya dengan ular kecil yang baru saja lahir. Satu-satunya perbedaan adalah kecerdasannya jauh lebih tinggi. Jangan bilang padaku bahwa evolusi menghancurkan ingatan lamanya. Yao Lao juga sangat bingung dengan hal ini. Xiao Yan terdiam sejenak dan menyipitkan matanya. Makna yang tidak diketahui muncul dari dalam diri mereka saat dia tersenyum dan berkata. Dia sepertinya tertarik dengan sesuatu di cincinku. Saat dia berbicara, jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk cincin penyimpanannya. Beberapa hal muncul di telapak tangannya. Ular kecil 7 warna itu mendekat. Itu menyapu pandangannya dan mengayunkan ekor ularnya sambil berulang kali menggelengkan kepalanya. Jelas, yang diinginkannya tidak ada di antara barang-barang ini. Xiao Yan menyimpan barang-barang itu kembali ke ring penyimpanan. Dia tidak frustrasi saat dia dengan sabar mengeluarkan lebih banyak barang, satu persatu, dari ring penyimpanan. Sesaat kemudian, ketika dia sekali lagi mengeluarkan botol giok kecil yang berisi cairan berwarna ungu, ular kecil yang meringkuk di udara segera muncul di tempat telapak tangannya seolah-olah telah berteleportasi. Itu menjulurkan lidah ular kecilnya ke dalam botol giok dan digunakan mengambil beberapa jilatan yang ganas. Ini adalah esens kelahiran singa ametist. Saya tidak menyangka bahwa yang diinginkannya adalah benda ini. Mengamati esensi kelahiran singa ametist yang dengan cepat berkurang hampir 1/10, perasaan menyakitkan muncul di wajah Xiao Yan. Namun, ternyata makhluk kecil ini mengetahui tentang kekuatan ametist essence. Itu tidak menyerap dengan rakus lagi. Setelah menjilat beberapa kali, ia menarik kepalanya keluar. Murid ular yang jernih menari dengan kegembiraan dan kepuasan. Python 7 warna penelan surga, juga merupakan binatang eksotis yang memiliki afinitas api. Secara alami, ia sangat menyukai amethyst essence yang diisi dengan energi jenis api murni. Yao Lao berkata sambil tersenyum ketika dia melihat kegembiraan ular kecil 7 warna itu. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan dengan menyakitkan mengembalikan amethyst essence yang agak berkurang ke cincin penyimpanannya. Tampaknya karena ular itu telah menyerap esens kelahiran singa amethyst, ada kurang kehati-hatian di mata ular kecil 7 warna itu saat mereka memandang Xiao Yan. Jelas merasakan perubahan dalam tatapan ular kecil itu, hati Xiao Yan bergerak sedikit. Dia dengan hati-hati mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai tubuh kecilnya. Melihat tindakan Xiao Yan, ular kecil 7 warna itu memutar tubuhnya. Itu kemudian menyerah menghindari tangan Xiao Yan, memutar kepala kecilnya dan dengan malas menggosok dirinya di tangan Xiao Yan. Mengamati tindakan ular kecil yang tidak memiliki permusuhan sedikit pun, kilatan yang tidak biasa di matanya tiba-tiba tumbuh. Hehe, nak, apa kau berencana menyimpan benda ini di sisimu? Tampaknya memahami pikiran Xiao Yan dengan jelas, suara Yao Lao segera terdengar di dalam hatinya. Hehe. Xiao Yan mengeluarkan 2 tawa kering. Dia menjilat bibirnya dan berkata dengan suara bersemangat di dalam hatinya. Ini adalah binatang eksotis kuno dengan potensi tak terbatas. Jika saya menyimpannya untuk diri saya sendiri, saya tidak akan kehilangan kendali atas nilai api surgawi. Python 7 warna penelan surga memang sangat kuat, tapi saat ini dia jelas hanya pada tahap bayi. Tubuhnya memang mengandung energi yang sangat besar, tapi dia harus menjalani mengasah untuk waktu yang tidak diketahui sebelum bisa benar-benar menguasainya. Selain itu, kamu harus tahu bahwa terlepas dari betapa jinaknya, Python 7 warna penelan surga,
Sekarang, aku berani bertaruh bahwa tubuh aslinya pasti adalah milik Ratu Medusa. Mungkin, dia sekarang menjadi seperti ini karena beberapa alasan yang tidak diketahui tetapi tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa dia tidak akan tiba-tiba memulihkan ingatannya di masa depan. Ketika saatnya tiba, Yao Lao berkata dengan muram. Kamu harus tahu betul arogansi dan kekejaman Ratu Medusa. Untuk kamu yang berani mengambil kesempatan untuk menjadi pemiliknya, dia mungkin akan membantai kamu di tempat dengan karakternya. Telapak tangan yang mengusap ular kecil berwarna 7 itu menegang. Xiao Yan mengerutkan kening dan merenung lama. Akhirnya, dia menghela nafas dengan lembut dan berbisik. Tapi bagaimana jika dia tidak mendapatkan kembali ingatannya? Saat ini dia seperti binatang kecil yang baru saja lahir. Saya juga orang pertama yang dia lihat. Terlepas dari apa yang terjadi, saya pikir dia seharusnya tidak terlalu bermusuhan dengan saya. Jika tidak, dia tidak akan tinggal di sisiku mencari makanan saat dia muncul. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Binatang buas kuno yang eksotis yang mungkin bisa bersaing dengan Dou Sheng legendaris di masa depan. Itu adalah daya tarik yang fatal. Kamu berjudi, Yao Lao mendesah tanpa daya. Haha, apa salahnya berjudi sesekali untuk pengawal yang sangat kuat di masa depan? Jika situasi seperti itu terjadi di masa depan, bukankah masih ada guru? Ketika saatnya tiba, jika kita tidak bisa mengalahkannya, maka kita akan lari. Xiao Yan tertawa. Kuharap kau tidak membakar dirimu dengan bermain api. Kata Yao Lao sambil tersenyum pahit. Xiao Yan tersenyum lembut dan dengan hati-hati membawa ular kecil berwarna 7 itu dengan kedua tangannya. Ular kecil 7 warna itu tidak menolak tindakan lembutnya. Ia mengayunkan ekornya dan melingkari pergelangan tangan Xiao Yan. Setelah itu, ia mengayunkan tubuhnya, seperti bermain ayunan. Hal kecil, apakah kamu ingin pergi denganku? Menempatkan ular kecil di depannya, Xiao Yan berkata dengan lembut sambil tersenyum. Ekspresi itu adalah ekspresi yang sama yang akan digunakan banyak orang untuk mencoba menipu seorang gadis kecil yang tersesat di pinggir jalan. Membuka mata ular berwarna ungu, ular kecil berwarna 7 itu menatap wajah pemuda itu. Perasaan bingung yang sangat manusiawi melintas di pupilnya. Ini meluruskan tubuhnya dan dengan kosong menatap Xiao Yan dengan cara ini. Melihat aksi aneh ular kecil 7 warna itu, jantung Xiao Yan berdebar kencang. Senyum di wajahnya agak memalukan. Dia tampaknya samar-samar merasakan bahwa roh yang dewasa dan angkuh di dalam tubuh ular kecil 7 warna itu dengan dingin memelototi penampilan inferiornya. Xiao yang terbatuk ringan, memutar matanya dan mengetukkan jarinya ke cincin penyimpanan. Sebotol esens kelahiran singa ametist muncul di telapak tangannya. Setelah mengeluarkan tongkat giok putih kecil, dia meletakkan beberapa tetes ametist essence di atasnya dan melambaikannya dengan lembut di depan ular kecil berwarna 7 itu. Ketika ametist essence muncul, mata ular dari ular kecil 7 warna itu bersinar terang. Perasaan kehilangan seperti manusia itu dengan cepat menghilang. Membuka mulutnya, ia menjulurkan lidah ularnya ke arah Xiao Yan seperti yang dimintanya. Hehe, mengikuti tindakan ular kecil 7 warna itu, roh yang dewasa dan angkuh di tubuhnya tampak sekali lagi menjadi diam. Segera, senyuman terangkat dari sudut mulut Xiao Yan. Terlepas dari apakah roh Ratu Medusa ada atau tidak, setidaknya, Pithon 7 warna penelan surga, saat ini, tidak memiliki kemampuan untuk menahan daya tarik yang dibawa oleh Amethyst Essence. Setelah Xiao Yan menjatuhkan Amethyst Essence ke mulut ular kecil itu, yang terakhir menampar bibirnya dengan puas. Sesaat kemudian, ekor ular itu melingkari pergelangan tangan Xiao Yan dan kemudian masuk ke lengan bajunya sebelum secara bertahap masuk ke dalam tidur nyenyak. Haha! Mengamati Pithon 7 warna penelan surga, Xiao Yan membuka mulutnya dan langsung tertawa keras. Dengan bantuan dari Amethyst Essence, dia dan ular itu dengan cepat menjadi dekat. Jika situasi seperti ini berlanjut, Xiao Yan percaya bahwa dia dapat mengubah hubungan mereka menjadi sangat kuat sebelum dia menjadi dewasa dan mulai memiliki kecerdasan seperti manusia. Xiao Yan dengan lembut menepuk lengan bajunya dengan telapak tangannya. Sukacita di wajahnya sulit untuk disembunyikan. Menjilat sedikit Amethyst Essence pada tongkat giok putih, Xiao Yan membiarkan energi panas melonjak di tubuhnya saat dia membuka mulut dan tertawa.
Xiao Yan mengambil beberapa langkah ke depan saat dia mengangkat kepalanya ke arah kumpulan api berwarna hijau di udara dan tersenyum. Setelah beberapa tikungan dan belokan, inti api teratai hijau ini akhirnya muncul di depannya. Meskipun dia sangat cemas di dalam hatinya, Xiao Yan tidak melakukan gerakan sembrono. Benda yang dikenal sebagai api surgawi ini seperti bom. Jika seseorang tidak berhati-hati, kekuatan destruktif tiba-tiba akan meletus darinya, seperti yang terjadi beberapa saat yang lalu. Dia bukanlah Ratu Medusa yang mungkin bisa menahan kekuatan api sedikit, tapi jika itu dia akan benar-benar berubah menjadi ketiadaan dalam waktu kurang dari 10 detik. Guru, sekarang, bagaimana kita mengendalikannya? Mengamati api surgawi di udara dengan kerinduan yang jelas terlihat di wajahnya, Xiao Yan buru-buru bertanya. Mengekang api surgawi tidaklah mudah. Itu akan membakar apapun yang mendekatinya menjadi ketiadaan. Ini termasuk energi. Selain beberapa objek khusus, Anda hanya dapat menggunakan pasokan energi yang tidak pernah habis untuk membungkusnya dengan paksa dan mengambilnya. Saya pikir, Ratu Medusa menggunakan metode ini saat itu. Yao Lao menyuarakan pikirannya. Tapi metode itu menghabiskan energi yang sangat besar. Dengan diri Anda saat ini, Anda tidak akan dapat memindahkan nyala api ini dari pulau kecil ini bahkan jika Anda mengeluarkan semua douki di dalam pusaran. Lalu apa yang kita lakukan? Mendengar ini, ekspresi Xiao Yan segera runtuh saat dia bertanya dengan cara yang hancur. Tentu saja kita tidak bisa mengadopsi metode Ratu Medusa. Tak satu pun dari kami mampu membelinya. Yao Lao menyeringai dan berkata, apa yang saya katakan sebelumnya berlaku untuk orang lain. Tetapi Anda berbeda, Anda memiliki alat yang dapat dengan mudah menghilangkan inti api teratai hijau. Xiao Yan bingung sejenak. Dia mengedipkan matanya dan sesaat kemudian, dia tiba-tiba berkata, Anda mengacu pada kursi teratai hijau? Haha, tepatnya. Kursi teratai hijau dan inti api teratai hijau berasal dari sumber yang sama. Jika Anda menggunakan kursi untuk membawa nyala api, tidak hanya akan menekan api surgawi ke suhu terendah sehingga tidak akan tumpah tetapi juga akan jauh lebih aman dibandingkan dengan menggunakan energi untuk membungkusnya. Kata Yao Lao sambil tersenyum lagi. Xiao Yan mengangguk dan dengan cepat mengetuk cincin penyimpanan dengan jarinya. Seketika, cahaya berwarna hijau perlahan naik dari cincin penyimpanan dan ditangguhkan di depan Xiao Yan. Di dalam cahaya berwarna hijau, ada kursi teratai hijau yang sesempurna sebuah karya seni. Itu berputar sedikit dan melepaskan energi samar. Menarik kursi teratai hijau dengan tangannya, Xiao Yan melemparkannya dengan lembut ke atas, api surgawi, di udara. Cahaya berwarna hijau samar dipancarkan dari kursi teratai hijau saat mencapai dasar nyala api. Akhirnya, itu diam-diam membungkus inti api teratai hijau. Saat cahaya berwarna hijau berkurang ukurannya, api surgawi secara bertahap jatuh ke inti teratai tanpa perlawanan apapun. Nyala api berwarna hijau yang aneh segera muncul di dalam inti kosong dari lotus. Sukses, proses mendapatkan api surgawi begitu mulus sehingga Xiao Yan terkejut. Dia menatap inti api teratai hijau yang telah disimpan ke kursi lotus hijau dengan wajah yang dipenuhi dengan kegembiraan. Xiao Yan dengan hati-hati memegang bagian bawah kursi teratai hijau saat dia menatap tajam ke arah kumpulan api berwarna hijau di tengah. Kegembiraan muncul tanpa sadar di matanya yang hitam pekat. Selanjutnya, cepat dan tinggalkan kota ini. Temukan tempat yang tenang dan telan, api surgawi. Ingat, jangan simpan api surgawi di ring penyimpanan selama periode waktu ini. Jika tidak, hal-hal di dalamnya akan terbakar menjadi ketiadaan. Yao Lao memperingatkan dengan suara muram. Iya. Tubuh Xiao Yan bergetar saat dia menganggukkan kepalanya dengan serius. Sayap awan ungu memanjang dari punggungnya sementara tangannya meraih pil pemulihan energi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah itu, dia dengan serius mengangkat kepalanya dan menyaksikan tirai cahaya ungu yang sebentar lagi menghilang. Tirai cahaya berwarna ungu berkedip-kedip dan di beberapa titik waktu, akhirnya berubah menjadi lampu kecil yang memenuhi langit setelah ledakan. Ketika tirai cahaya berwarna ungu meledak, kaki Xiao Yan tiba-tiba dan dengan keras mendorong dari tanah. Tubuhnya melesat ke langit saat dia membawa kursi teratai hijau, bergegas dengan sekuat tenaga untuk keluar dari kota. Bab 219 Situasi Kacau.
Apa yang terjadi? Guhe, yang telah mundur agak jauh, dengan gelisah kembali ke sisi orang berjubah hitam setelah Ki yang menakutkan menghilang. Sesuatu pasti salah selama evolusi. Nafas Ki itu benar-benar menghilang. Orang berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Apakah dia gagal? Mendengar kata-kata orang berjubah hitam itu, Guhe terdiam dan dengan penyesalan dan kesenangan rahasia, segera menghela nafas. Tatapannya menatap tajam ke kuil tempat kabut berwarna hijau perlahan menghilang. Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, kehadiran, api surgawi, mengapa itu menghilang? Riak energi di dalam sudah tenang. Adapun, api surgawi, apakah itu telah dihancurkan oleh Ratu Medusa? Orang berjubah hitam menjawab dengan cara yang agak ragu-ragu. Itu tidak mungkin. Meskipun Ratu Medusa sangat kuat, seluruh level dia masih terlalu lemah untuk menghancurkan api surgawi. Guhe menggelengkan kepalanya. Sebagai seorang alkemis, dia secara alami jelas tentang kekuatan api surgawi. Tunggu sampai kabut menyebar sebelum kita melakukan pencarian menyeluruh. Guhe merajut alisnya dan berkata tanpa daya. Pak Tua, bagaimana? Dua lampu bercahaya terbang dari luar tembok kota dan akhirnya berhenti di samping Guhe dan orang berjubah hitam. Tatapan mereka menyapu kuil di bawah mereka sebelum Yansi bertanya dengan suara yang dalam. Bagaimana dengan Ki yang barusan? Seharusnya Ki Ratu Medusa. Meskipun tampaknya ada sedikit masalah yang terjadi dengan evolusi. Mungkin, dia sudah benar-benar lenyap. Guhe menyuarakan pikirannya. Mendengar ini, Yao Xi dan Feng Li menghela nafas panjang. Ki yang menakutkan dari sebelumnya telah mengakibatkan mereka tidak memiliki semangat juang sedikit pun di hati mereka. Orang-orang kuat dari kelas itu sudah merupakan level yang tidak bisa mereka sentuh apalagi mempertimbangkan untuk bertarung. Apa yang kita lakukan sekarang? Tatapan Feng Li menyapu seluruh kota. Jumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan kebencian menyebabkan dia mengerutkan kening. Dia mengangkat kepalanya dan melihat langit di kejauhan. Yu Mei dan Mo Basi dengan dingin memelototi mereka. Namun, tatapan sesekali yang mereka lontarkan ke kuil membawa beberapa kecemasan. Sementara Yu Mei dan Mo Basi dipenuhi dengan niat membunuh, mereka tidak menyerang secara paksa. Di bawah kepemimpinan mereka, tak terhitung banyaknya orang ular yang kuat membawa tombak ular dan bergegas ke puncak atap. Mereka dengan dingin memfokuskan mata mereka pada beberapa orang yang melayang di udara. Di kota yang dianggap sakral di hati orang-orang ular ini, ada cukup banyak orang-orang ular yang kuat. Jika seseorang menghitung jumlah orang kuat dari kelas Do Uang, ada lebih banyak penduduk Do Uang daripada Do Uang di kelompok Guhe. Namun, mereka tidak memiliki Do Uang yang bisa bersaing dengan orang berjubah hitam. Jika mereka tidak takut musuh Do Uang menjadi gila dan menyebabkan sejumlah besar kematian, mereka akan menyerang kelompok Guhe dan membunuh mereka sejak lama. Jadi, Yu Mei saat ini dan orang-orang ular lainnya tidak menyerang dengan paksa. Dia hanya memerintahkan orang-orang kuat untuk secara bertahap mengelilingi kelompok Guhe. Tampaknya mereka berencana menahan mereka di dalam kota. Mereka sedang menunggu pemimpin lain dari suku yang tersisa untuk datang. Setelah semua pemimpin dari 8 suku besar berkumpul, kita akan dirugikan meskipun kita memiliki pemimpin sekte Yun di sini. Bagaimanapun, menyisihkan kami bertiga, 5 Do Uang yang tersisa akan cukup untuk menyebabkan Do Uang merasa bermasalah. Ketika saatnya tiba, situasi kita tidak akan terlalu baik. Ini adalah wilayah mereka. Selain itu, pengawal ular Medusa tidak hanya untuk pajangan. Meskipun mereka tidak dapat menghentikan kita, tidak akan sulit bagi mereka untuk membuat masalah kecil. Yansi berkata dengan muram saat dia menyapu pandangannya ke arah orang ular yang kuat dan padat di atap. Meski karakternya agak kasar, dia tidak bodoh. Setelah berpikir sedikit, dia tahu niat pihak lain. Guhe mengangguk. Dia secara alami tahu niat pihak lain tetapi dia belum mendapatkan hal yang paling penting. Jika mereka pergi begitu saja, dia akan benar-benar merasa tidak puas di dalam hatinya. Dia segera berpikir pelan sebelum menjawab dengan lembut. Mari kita tunggu dulu. Tirai cahaya berwarna ungu akan segera menghilang. Setelah menghilang, kami akan segera masuk ke sekitarnya dan melakukan pencarian cepat. Jika kami menemukan api surgawi, kami akan segera pergi. Jika kita tidak dapat menemukannya, maka ayo pergi juga.
Melihat kegigihan Guheh dan tidak adanya keberatan dari orang berjubah hitam di sisinya, Yanxi dan Feng Li bertukar pandang sebelum menganggukkan kepala tanpa daya. Ketika dia menyadari bahwa kedua orang ini tidak bermaksud untuk menolak, Guheh menghela nafas dengan lembut. Dia memiringkan kepalanya dan melirik ke arah Yumei dan Mobasi yang sedingin es di kejauhan sebelum menatap tajam ke tirai cahaya yang mulai menjadi tidak jelas. Douqi di tubuhnya mulai mengalir dengan cepat. Suasana di kota besar itu agak sepi. Mata semua orang terfokus pada tirai cahaya berwarna ungu yang akan runtuh. Emosi mereka seperti pegas yang terluka erat, bahkan tidak berani sedikit pun untuk rileks. Tirai cahaya berwarna ungu yang menutupi ruang besar secara bertahap menjadi ilusi. Setelah suasana sunyi seperti ini bertahan selama beberapa menit, orang berjubah hitam itu tiba-tiba berbalik. Matanya menatap ke arah ufuk barat dan berkata dengan lembut. Orang ular lain yang kuat telah tiba. Dari kinya, tampaknya salah satu pemimpin suku dari 8 suku besar. Mendengar kata-katanya, ekspresi Guheh berubah sedikit. Dia menoleh dan menemukan sosok berwarna merah terbang menuju kota dengan cara seperti kilat. Setelah sekitar 1 menit, seorang pria ular laki-laki yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh douqi berwarna merah muncul di langit kota dalam sekejap. Tatapannya menyapu udara dan akhirnya mendarat di kelompok Guheh dengan wajah gelap. Sialan manusia. Kamu benar-benar berani memasuki kota suci ras kita. Orang yang datang tampaknya memiliki temperamen yang meledak-ledak. Ketika dia melihat kelompok Guheh, raungan amarahnya segera terdengar di langit di atas kota. Pada saat yang sama, douqi berwarna merah di tubuhnya melonjak hampir 1 meter. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti bola api dalam bentuk seseorang. Orang ini adalah pemimpin suku ular Yan dari 8 suku besar, Yanxi. Meski emosinya sangat buruk, kekuatannya termasuk yang terkuat dari 8 pemimpin suku. Selama perang antara ras ular orang dan Kekaisaran Jiamha saat itu, banyak orang kuat dari Kekaisaran Jiamha mati di tangannya. Dia adalah lawan yang sangat merepotkan. Feng Li mengerutkan kening saat dia melihat orang ular yang tiba-tiba muncul sebelum dia berkata agak tak berdaya. Mendengar ini, Guheh merapatkan kedua alisnya. Tatapannya beralih ke sisi lain dan berkata. Menghitungnya, mereka sudah memiliki 3 do uang. Tapi untungnya, Komandan Pengawal Ular Medusa, Hua Shi'er untuk sementara kehilangan kemampuan bertarungnya. Penutup cahaya akan segera pecah. Orang berjubah hitam itu menatap cahaya berwarna ungu yang menutupi di depannya saat dia berkata dengan lembut. Penutup cahaya ini adalah pesona tirai cahaya yang Ratu Medusa gunakan sekuat tenaga untuk melepaskannya setelah berubah menjadi tubuh ular. Jadi, bahkan dengan kekuatan do huangnya, dia mengalami kesulitan untuk menghancurkannya dari luar. Satu-satunya pilihan adalah menunggu sampai menghilang dengan sendirinya. Mendengar kata-kata orang berjubah hitam itu, ekspresi Guheh menegang. Dia tidak bisa peduli dengan Yanxi yang seluruh tubuhnya mengeluarkan api. Sebagai gantinya, dia dengan cepat berbalik dan fokus pada tirai cahaya berwarna ungu yang semakin tembus cahaya. Di langit, wajah Yumei dan Mobasi mengungkapkan kebahagiaan mereka saat melihat Yanxi tiba-tiba datang. Mereka buru-buru menggerakkan tubuh mereka dan muncul di sisi yang terakhir. Setelah itu, mereka berbisik saat mereka menceritakan semua yang terjadi di kota kepadanya secara mendetail. Wajah Yanxi dipenuhi dengan amarah saat dia mendengarkan kata-kata Yumei dan Mobasi. Douqi merah menyala di tubuhnya semakin intens. Pada akhirnya, seolah-olah api douqi adalah nyala api yang sebenarnya. Dia mengencangkan tinjunya dan banyak pembuluh darah hijau berdenyut di lengannya yang tebal dan kuat. Matanya merah darah saat dia menatap kelompok Guheh. Raungan rendah miliknya menekan keliaran yang tak tertandingi dan niat membunuh. Sekelompok bajingan manusia. Saya harus menggunakan darah segar Anda untuk membersihkan penghinaan hari ini. Kelompok Guheh memilih untuk mengabaikan Yanxi yang begitu liar dengan amarah sehingga dia ingin menggigit seseorang. Tatapan mereka menatap tajam ke tirai tipis. Pada saat yang cerah, cahaya berwarna ungu itu sedikit cerah dan langsung pecah, memenuhi langit dengan potongan energi kecil yang turun dari langit. Begitu tirai cahaya berwarna ungu pecah, kelompok Guheh di udara secara bersamaan terbang dengan cara seperti kilat. Mereka menyerbu ke dalam kuil di mana kabut berwarna hijau belum sepenuhnya menghilang. Menyusul aksi kelompok Guheh, tak terhitung orang-orang ular melepaskan raungan marah.
Banyak sosok melompat dan muncul di atap sebelum menyinari cahaya dari segala arah. Teriakan untuk Yang Mulia terdengar di seluruh kota. Pada saat ini, kota suci rakyat ular pada dasarnya telah berubah menjadi kekacauan total. Mengandalkan ingatannya dari sebelumnya, kelompok Guheh dengan cepat memasuki kuil dan muncul di langit di atas pulau kecil. Mungkin itu karena hilangnya Ratu Medusa, tetapi batasan terbang yang awalnya ada telah benar-benar menghilang. Oleh karena itu, kelompok Guheh tidak menemui perlawanan apapun saat mereka mendarat di tengah pulau kecil. Setelah kaki mereka menyentuh tanah, tatapan semua orang dalam kelompok Guheh menyapu ke segala arah. Namun, mereka tidak menemukan sedikit pun jejak api surgawi atau Ratu Medusa. Mata di bawah jubah hitam menyapu sekelilingnya. Orang berjubah hitam itu tiba-tiba berjongkok dan mengambil sepotong sisik hitam yang hangus. Dengan sedikit cemberut, dia bergumam. Apakah dia benar-benar dibakar oleh api surgawi, sampai tidak ada yang tersisa? Sialan. Di mana api surgawi? Persepsi spiritual Guheh menutupi seluruh pulau kecil, tetapi masih tidak dapat menemukan keberadaan api surgawi. Kemarahan segera muncul di wajah tenangnya. Orang berjubah hitam itu berdiri dan melambaikan lengan bajunya. Angin kencang yang kuat tiba-tiba melonjak dari tempat dia berada. Kabut berwarna hijau di sekitarnya juga benar-benar terangkat. Seketika, pandangan mereka dengan cepat menjadi jelas. Saat kabut berwarna hijau tersebar, pulau kecil yang benar-benar kosong itu benar-benar menampakkan dirinya di mata semua orang. Ketika mereka melihat ke beberapa lubang dalam yang halus, semua orang bisa membayangkan kerusakan seperti apa yang dialami tempat ini. Tidak ada api surgawi. Yanxi berkata dengan muram saat tatapannya menyapu pulau kecil yang kosong. Di antara telapak tangan Feng Li, banyak bilah angin kecil muncul dan terbang ke segala arah, mengirimkan orang-orang ular yang dengan gila-gilaan menerkam menuju pulau kecil itu terbang. Dia menoleh dan mendesak. Ayo cepat pergi. Jika kita tidak pergi sekarang, kita mungkin tidak akan berhasil. Menurut indraku, ada orang ular kuat lainnya yang sedang bergegas. Mendengar ini, Guheh mengatupkan giginya. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dan berkata dengan wajah penuh keengganan. Pergi. Ketika Yanxi dan Feng Li mendengar perintah Guheh, mereka menghela nafas lega. Namun, saat mereka bersiap untuk mundur, orang ular yang mengelilingi mereka dan perlahan masuk, tiba-tiba menjadi kacau. Guheh menatap sembarangan dan matanya tiba-tiba menyusut. Di langit yang jauh, sesosok manusia yang membawa kursi teratai hijau terbang dengan gila. Di Green Lotus itu, ada nyala api hijau aneh yang melonjak berulang kali. Api surgawi. Menatap tajam ke sosok manusia yang semakin kecil, Guheh tiba-tiba menjerit marah. Dia dan timnya telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk menjaga agar orang-orang ular yang kuat tetap terkendali, tetapi dia tidak berharap mendapat manfaat dari yang lain. Dia langsung sangat marah saat dia meraung. Orang sialan itu. Beraninya dia memanfaatkanku. Mengejar. Guheh dengan kasar melambaikan kepalanya. Douki dengan keras melonjak dari seluruh tubuhnya. Sayap Douki di punggungnya mengepak dengan marah dan dia dengan marah mengejar sosok manusia. Di belakangnya, orang berjubah hitam, Yanxi dan Feng Li juga mengikuti dari dekat. Bab 220 kabur dengan harta karun. Begitu Guheh dan yang lainnya terbang dari pulau dan ke langit, 3 sinar cahaya muncul dalam sekejap menghalangi jalur penerbangan mereka. Yu Mei dan 2 pemimpin suku lainnya tiba di depan kelompok Guheh dengan wajah sedingin es dan di belakang mereka ada banyak orang ular yang menutupi langit dan tanah. Kamu datang dan pergi sesukamu, tempat seperti apa kamu mengambil suku ularku? Yanxi memiliki douki merah menyala menutupi tubuhnya. Dia menyerupai neraka yang mengamuk saat dia memelototi Guheh dan yang lainnya dengan suaranya seperti suara gemuruh guntur bergema di seluruh kota. Enyahlah! Melihat bahwa jalannya diblokir, Guheh dengan marah mengangkat kepalanya untuk melihat sosok hitam yang sekarang jauh dan tanpa terkendali mengeluarkan teriakan bergemuruh. Api biru pucat dengan cepat membentuk bola api dengan lambaian tangannya saat dia melemparkannya ke arah Yanxi dan orang-orang ular lainnya dengan kekuatan kekerasan dan ledakan. Dengan munculnya api biru pucat, suhu di sekitarnya meningkat secara drastis. Sepertinya api dari telapak tangan Guheh bukanlah api douki biasa.
Namun, ketika nyala api berwarna biru ini dibandingkan dengan api surgawi, perbedaan kekuatannya sangat besar. Kekuatan apinya lebih sebanding dengan kekuatan api ungu Xiaoyan. Kalau bicara tentang alkimia, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Mu Guhe. Namun, ketika harus berkelahi, kamu harus berdiri di samping dan menonton. Meskipun kekuatan api biru Guhe tidak biasa, Yanqi tidak takut. Dengan seringai menghina, dia menjulurkan telapak tangannya dan dengan kepalan tangannya, dua uki merah yang berapi-api tiba-tiba mengental di telapak tangannya untuk membentuk tangan api. Berukuran 3 meter. Dengan dorongan keluar, tangan api Yanqi dengan mudah menyelimuti bola api biru dan meremasnya. Dengan sedikit suara teredam, bola api biru besar itu berubah menjadi api kecil yang perlahan menghilang. Dari perdagangan pertama, jelas bahwa Yanqi memiliki kekuatan lebih. Sepertinya dia lebih kuat dari Guhe dengan setidaknya 1 bintang. Yu Mei dengan dingin memelototi Guhe dan yang lainnya. Memiringkan kepalanya, matanya yang indah menatap ke titik hitam di kejauhan saat alisnya berkerut. Dia tidak tahu mengapa tapi sosok di kejauhan memberinya rasa keakraban. Dia menggelengkan kepalanya dan setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk melepaskan ide agar orang-orangnya mengejar dan membunuh sosok itu. Musuh utamanya masih Guhe dan yang lainnya. Orang-orang ular berada pada posisi yang tidak menguntungkan, bagaimana mereka bisa mengirim Do Uang untuk mengejar dan membunuh titik hitam itu. Tanpa kecepatan terbang seorang Do Uang, bahkan jika mereka mengirim Do Uling tanpa Do Uki Wings tidak akan mampu mengejar sosok yang jauh. Yu Mei tidak punya pilihan selain melepaskan niat membunuhnya menuju titik hitam. Membunuh mereka. Kelompok ular berekor pendek ini. Melihat bahwa Guhe dipukuli, Yanqi yang berdiri di samping mulai melepaskan Do Uki yang ganas dari tubuhnya setelah dia dengan dingin berteriak. Aku akan menghentikan mereka, pergilah untuk pria itu. Jika kita terlambat, api surgawi akan berakhir di tangan yang salah. Orang berbaju hitam bergerak sedikit dan melintas di depan Guhe dan dua lainnya sambil berteriak dengan suara rendah. Guhe ragu-ragu ketika dia pertama kali mendengar apa yang dikatakan sosok itu tetapi menganggukkan kepalanya dengan tegas sesudahnya. Mengenai kekuatannya, dia tidak ragu bahwa dia tidak akan menerima banyak kerusakan ketika menghadapi 3 Do Uang, jadi dia tidak menyia-nyiakan setiap kali berbicara omong kosong. Dengan lambaian tangannya, Guhe dan Yanqi menyerbu ke arah lain. Kembali ke sini. Melihat itu Guhe dan yang lainnya mundur. Yanqi dan 2 orang ular lainnya bergemuruh keras saat tubuh mereka dengan cepat melintas ke arah kelompok Guhe. Orang berjubah hitam itu seperti hantu, muncul di depan orang-orang ular. Lengan jubahnya melambai dengan lembut untuk membentuk gelombang angin kencang di langit. Di antara angin kencang, bilah angin biru yang sangat besar ditembakkan, dengan cepat mendorong trio manusia ular kembali ke titik awal semula. Lawanmu adalah aku. Dengan bebas berdiri di udara di atas, kata orang berbaju hitam dengan bosan. Dengan tidak ada seorang pun di level pertempuran Ratu Medusa, orang berbaju hitam menjadi orang terkuat di daerah tersebut. Menghentikan pasukan 10.000 seorang diri, untuk seseorang yang setingkat dengannya, tidak berlebihan. Bunuh dia. Dengan dingin memelototi orang berbaju hitam di depannya, bahkan Yanqi yang cepat marah tahu bahwa lawan di depannya jauh lebih mampu daripada Guhe sebelumnya. Dengan satu teriakan keras, 3 aura ganas dan mengesankan muncul di langit dan terjalin. Membawa kekuatan buas, mereka dengan ganas menyerang orang berbaju hitam. Mengambil keuntungan dari Yanqi dan 2 lainnya yang dihalangi oleh orang berkulit hitam, Guhe dan 2 sosok lainnya dengan liar menembak, menerobos pertahanan sejumlah besar manusia ular dan meninggalkan kota. Dengan wajah marah, mereka dengan liar mengejar ke arah bayangan hitam itu pergi. Di atas kota, orang berbaju hitam menyaksikan serangan 3 Do Uang. Orang kulit hitam itu menghindar dengan santai dan sesekali akan menembakkan kejutan tajam yang akan menyebabkan salah satu Do Uang jatuh kesakitan. Ada tombak racun yang tak terhitung jumlahnya yang dilemparkan dari orang-orang ular di bawah, namun, setiap kali tombak mendekati orang tersebut, angin bertiup kencang dan mengirim mereka terbang ke arah yang acak. Membuat lebih banyak masalah untuk Yu Mei dan 2 Do Uang lainnya. Meskipun orang berbaju hitam dapat dengan mudah menghadapi ketiga Do Uang, membunuh mereka dengan mudah akan sangat bermasalah. Ketiganya memiliki pemahaman taktis satu sama lain. Kapanpun orang berbaju hitam akan mengirimkan serangan yang kuat, mereka bertiga akan bekerja sama untuk menghentikannya.
Meskipun blok mereka agak lemah, itu meminimalkan jumlah kerusakan yang diambil dan dengan demikian menyebabkan pertempuran di langit dengan Do Huang secara bertahap menemui jalan buntu. Sementara masih tenang, orang berbaju hitam mengatasi serangan sengit dan putus asa dari Yu Mei dan dua lainnya. Setelah beberapa lama, orang berbaju hitam sedikit menggelengkan kepalanya, matanya melirik ke arah yang dikejar Gu He dan yang lainnya sebelumnya dan menemukan bahwa mereka hampir tidak terlihat di tepi cakrawala. Menghela nafas lega, lengan Do Huang dengan keras melambai dan tekanan yang dilepaskan olehnya menjadi jauh lebih agresif. Jari-jarinya dengan ringan menginjak udara dan dia terangkat 10 meter saat tangannya dengan cepat membentuk segel. Dengan suara rendah yang dingin dia berteriak. Angin kembali ke bumi. Diikuti oleh teriakan itu, angin berwarna hijau tiba-tiba mulai berkumpul di udara di atas Do Huang, membentuk lapisan awan bundar yang hijau, tebal, yang membawa tekanan besar. Dengan lambaian lembut tangannya, awan hijau di atas angin kencang mulai memadat dengan cepat, menciptakan bilah angin berwarna hijau tua. Akhirnya, bilah angin yang menutupi langit mulai meluncur turun seperti gerimis hujan. Merasakan penindasan yang ganas dan kekuatan yang mendasari di langit di atas, Yu Mei dan dua lainnya memasang ekspresi serius dengan punggung mereka satu sama lain. Tiga jenis douki mereka yang berbeda naik ke langit, seolah-olah ketiganya adalah pilar yang menahan langit dan awan angin yang turun perlahan berhenti bergerak di udara. Menatap pada tiga orang yang ditembaki oleh awan hijau, orang berkulit hitam memiringkan kepalanya, melihat ke timur laut gurun dan dengan lembut bergumam. Sepertinya dua orang lagi telah datang lagi. Sepertinya aku harus mundur. Sebuah tangan halus sepucat dan seputih giok menarik diri ke dalam jubah hitamnya. Orang berkulit hitam tidak tinggal lebih lama lagi dan dengan lembut mengepakkan sayap douki berwarna hijau di punggungnya, berubah menjadi cahaya hitam dan muncul di luar kota setelah beberapa saat. Dia kemudian dengan cepat menghilang ke arah Gu He dan yang lainnya menuju sebelumnya. Tak lama setelah menghilangnya orang berkulit hitam, dua sinar cahaya muncul dari bagian timur laut dan barat daya gurun. Setelah beberapa saat, mereka muncul di atas kota dan melihat ke bawah dengan ekspresi jelek ke kota dengan panik. Tangan mereka melambai dengan cepat saat douki mereka dengan pahit menghantam awan angin hijau besar. Di bawah kolaborasi mereka, itu dibubarkan. Mengejar. Setelah memecahkan lapisan angin, Yu Mei dan dua lainnya lepas landas ke langit lagi dan bahkan tidak sempat menyapa kedua pria yang baru saja datang. Dengan teriakan, mereka bertiga mulai mengejar ke arah orang berbaju hitam itu mundur. Dua orang yang baru saja tiba berhenti sejenak sebelum bergabung dalam pengejaran. 5 sinar cahaya, membawa tekanan yang mengguncang langit, melintasi langit hampir seketika. Mereka dengan cepat menghilang ke cakrawala. Padang pasir yang luas dengan badai pasir yang mengamuk dan penuh warna emas, terhampar sejauh mata memandang. Di atas langit biru, sesosok tiba-tiba terbang dengan gila. Tekanan angin yang sangat besar menekan pasir di bawah, meninggalkan bekas pasir yang dangkal di tanah. Setelah beberapa saat, bekas pasir terbawa badai, menutupi rel dengan sempurna. Tidak lama setelah sosok itu terbang, 3 sinar cahaya langsung datang. Pasir yang telah mengendap belum lama ini, tiba-tiba muncul 3 bekas pasir yang lebih besar. Setelah 3 sinar cahaya terbang menjauh, bayangan dengan kecepatan yang bahkan lebih menakutkan muncul dan setelah lenyapnya bayangan itu, 5 sinar cahaya melintas. Setelah dirusak berulang kali, angin di atas pasir sepertinya akan keluar isak tangis tertahan. Xiao Yan dengan marah mengepakkan sayap awan ungu dengan teratai hijau di satu tangan. Meminjam kecepatan dari badai, kecepatannya bahkan lebih mengerikan daripada hewan terbang paling efisien yang berasal dari darah gurun. Jika bukan karena arah Laoyao, Xiao Yan akan tersesat di gurun yang tidak memiliki tengara sedikit pun. Lidah Xiao Yan berputar saat 2 pil pemulihan energi ditelan ke perutnya. Pil pemulihan energi yang ada di mulutnya lebih dari setengahnya dalam waktu singkat ini. Melalui ini saja, orang dapat membayangkan konsumsi douki yang menakutkan dengan terbang sembarangan dengan memperhatikan keselamatan. Sekali lagi melayang jauh, wajah ketat Xiao Yan berubah. Dengan sedikit menoleh, dia bisa melihat bahwa 3 sosok hitam di dekat tepi pandangannya semakin dekat dengannya. Sialan, bajingan ini terlalu gigih. Melihat sosok Gu He dan kelompoknya semakin dekat, pikiran Xiao Yan mulai panik, ketiganya adalah Do Wang. Sejujurnya,
satu tamparan dari mereka bisa mengalahkan Xiao Yan sampai mati. Tuan, Gu He dari kerajaan Jiamha memintamu untuk mengembalikan api surgawi ke pemilik aslinya. Harap rileks. Dengan api surgawi yang tak tersentuh sempurna, Gu He tidak akan membiarkan Anda menderita kerugian. Teriakan itu diperkuat dengan Do Uki dan terdengar seperti guntur marah saat bergema di atas gurun, tak henti-hentinya. Aku akan menjadi bodoh jika aku menyerahkannya padamu. Xiao Yan diam-diam menggumamkan teriakan di dalam hatinya sebelum mengalihkan pandangannya ke belakang dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dengan keras. Do Uang berbicara dengan damai tetapi kecepatan mereka semakin meningkat karena jarak antara kedua sisi mulai menyusut dengan cepat. Tanpa menjawab pertanyaan Gu He, Xiao Yan hendak fokus ke depan ketika pupil matanya menyusut ketika dia melihat tidak jauh di belakang kelompok Gu He, sebuah bayangan, dengan kecepatan yang sangat menakutkan, datang. Bersambung ke episode 43. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.